geografis, Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 330 meter dari permukaan laut. Temperatur udara rata-rata setiap bulannya adalah 26 derajat Celcius dengan kelembapan kurang lebih 70%. Bogor terletak di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota ini, sehingga Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Keunikan iklim lokal ini dimanfaatkan oleh para perencana kolonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan zoologi yang diteruskan hingga sekarang. Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam pemerintahan. Mengingat sejak zaman kerajaan Pakuan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti prasasti batu tulis dan nama kampung seperti Lawang Ditung, Lawang Sekatung, Jeruk Kuto, dan Baranang Siang diyakini sebagai nama yang berkaitan dengan keberadaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Demikian pun diyakini bahwa Pakuan sebagai ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran terletak di kota Bogor. Mulai masa Indo-Klasik kerajaan Pakuan Pajajaran, masa kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang, Bogor menjadi destinasi tujuan tempat peristirahatan bagi para pembesar kerajaan maupun pemerintahan. Udara yang sejuk serta panorama alam yang asri menjadi inspirasi bagi lahirnya sebuah kebun besar. Dengan berbagai fasilitasnya dalam kurun waktu abad 18 sampai 19 Masehi. Fasilitas yang dimaksud hingga kini masih dapat disaksikan dan setiap waktu banyak dikunjungi masyarakat dalam maupun luar negeri. Kebun Raya Bogor merupakan karya manusia masa lampau yang hingga sekarang masih difungsikan. Rekayasa manusia masa lampau ditujukan dengan penyiapan lahan dan penanaman pepohonan beserta bangunan-bangunan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor pada awalnya bernama Slant-Spotted-Zone de Puzzenzorg. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris dengan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles, pemerintah sejak tahun 1811 sampai 1816, Bogor mengalami perkembangan yang pesat. Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan kebun raya atau botanical garden. Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles juga mempekerjakan seorang perancang kota yang bernama Carsons untuk menata Bogor sebagai tempat peristirahatan. Kebun Raya Bogor didirikan secara resmi pada tahun 1817 oleh Profesor Charper George Clark Greenwald dengan luas sekitar 87 hektar. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Kebun Raya Bogor dijadikan sebuah kebun percobaan untuk mengoleksi tumbuhan endemik Nusantara serta memperkenalkan dan meneliti tanaman bernilai ekonomi yang berasal dari mancanegara seperti kelapa sawit, kina, teh, kopi, karet, dan coklat. Bogor ini gagasan tersebut pernah ada gagasan dari Mr. Raffles, cuman belum sampai terlaksana karena Inggris kan di sini hanya sampai tahun 1816-an. Nah, kemudian Belanda kembali lagi ke sini. Nah, jadi pada saat Belanda ke sini barulah Belanda yang merealisasikannya. Nah, kemudian waktu itu gagasan itu justru diadakan oleh seorang ahli botani berkebangsaan Jerman bernama Profesor Reinward, atau kalau detailnya Profesor Dr. Caspar George Karl Reinward. Nah, dulu dia ingin mendapatkan sebuah lahan di mana di lahan tersebut ia bisa meneliti tentang tumbuhan-tumbuhan yang ditemukan selama perjalanannya di pegunungan di Pulau Jawa. Nah, dia banyak mengumpulkan spesies-spesies, terus pengen tahu jenis-jenis tersebut, terus juga pengen tahu manfaat-manfaatnya apa saja. Akhirnya disetujuilah gagasan tersebut oleh Governor Jenderal pada waktu itu, namanya Van der Capellen.
Nah, Van der Kevelen memberikan sebidang lahan seluas 47 hektar di belakang Istana Bogor. Jadi pertama kali lahan pertama itu ada di belakang istana. Nah, pada saat Renoir sebagai pendiri, yaitu tepatnya tanggal 18 Mei tahun 1817 ya. Jadi setelah Belanda kembali lagi ke sini. Nah, di masa kepemimpinan Renoir itu pada waktu itu menjabat sebagai direktur pertama Kebun Raya dari mulai berdiri sampai tahun 1822, jadi cuma sekitar 5 tahun. Nah, beliau berhasil mengumpulkan sebanyak 900 jenis tumbuhan yang sudah berhasil diidentifikasi pada waktu itu. Kan pada awalnya orang Belanda terus ya, orang Belanda sampai akhirnya di Perang Dunia Kedua itu Jepang. Setelah Jepang kalah, lalu kembali lagi Belanda kembali lagi ngambil alih Botanical Garden sampai tahun 1959 barulah dipimpin oleh orang Indonesia, namanya Bapak Kusnoto. Koleksi-koleksi apa saja yang menjadi daya tarik Kebun Raya Bogor? Yang pertama ada Monumen Lady Raffles. Lady Raffles atau Olivia Mariamne adalah istri dari Sir Thomas Stamford Raffles. Monumen ini dibangun oleh Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal pada tanggal 20 November tahun 1814 di Bogor pada usia 43 tahun yang dikarenakan menderita penyakit malaria. Olivia Mariamne memperkenalkan reformasi sosial kepada masyarakat Jawa pada masa pemerintahan Raffles. Tugu Lady Raffles terletak tidak jauh dari pintu utara Kebun Raya Bogor. Bangunan tugu ini memiliki denah lingkaran yang menyerupai sebuah gazebo atau bangunan terbuka dengan 8 buah pilar yang mengelilinginya. Di bagian tengah terdapat tugu berbentuk persegi dengan ornamen berbentuk cawan di atasnya. Pada tugu tersebut terdapat kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang merupakan hasil karya Olivia Mariamne sendiri. Selanjutnya, Prasasti Renwold. Monumen Renwold terletak di sisi timur dari Danau Gunting. Posisi tugu ini seperti membelakangi Istana Bogor. Pada monumen terdapat pahatan foto dari Renwold, yakni sang pendiri Lens Pansetone, yakni cikal bakal Kebun Raya Bogor. Renwold berkebangsaan Belanda, tetapi ia sendiri kelahiran Jerman. Ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis pada tahun 1816, Renwold diminta menjadi kepala pertanian, seni, dan budaya di koloni Prancis. Karena Belanda berada di bawah Prancis pada saat itu, maka Renwold pun pergi ke Hindia Belanda. Hingga akhirnya, pada tahun 1817, ia mendirikan Lens Pansetone, sebuah kebun botani yang sekarang dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Secara usia, monumen Renwold masih sangat muda, yakni 17 tahun. Pendiriannya diprakarsai oleh Herwig Zahorka dan Kedutaan Besar Jerman. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 Mei tahun 2006 oleh Duta Besar Jerman pada saat itu. Yang ketiga, ada Taman Teichmann. Tugu Teichmann terletak di pintu sebelah barat Kebun Raya Bogor. Letaknya agak tersembunyi di antara postur raksasa pepohonan Kebun Raya Bogor yang berusia puluhan tahun. Taman dan Tugu Teichmann didedikasikan kepada seorang yang berperan besar terhadap kelangsungan dan perkembangan Kebun Raya Bogor, yakni Johannes Elias Teichmann, yang menjabat sebagai Direktur Lens Pansetone. Dia adalah seorang ahli botani dan kolektor tanaman kelahiran Belanda tahun 1808. Ia tiba di Jawa pada tahun 1830 yang kemudian ditunjuk oleh Van den Bosch sebagai Direktur Kebun Raya Bogor. Selama dipegang olehnya, Lens Pansetone bukan hanya dibenahi, tempat ini menjadi berkembang sangat cepat. Kegigihan Teichmann dalam mengumpulkan berbagai spesies membuat jumlah dari jenis tanaman yang berada di sini berkembang pesat. Selama ditangani oleh Teichmann, jumlah
jumlah tanaman di kebun raya sangat membengkak. Dari yang sebelumnya hanya 918 menjadi 10.000 spesies. Maka, untuk mengenang jasa Dutchman Mountchartrain yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor di kala itu mendirikan tugu atau monumen sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Yang keempat, ada Taman Meksiko. Taman Meksiko merupakan taman koleksi tanaman kaktus yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Taman ini berisikan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang jumlahnya lebih dari 100 spesies, seperti agave, yucca, kaktus, dan tumbuhan sekulen lainnya. Yang mana sebagian besar koleksi taman ini didatangi dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Taman ini terlihat indah dengan berbagai macam jenis tanaman kaktus yang memang banyak digunakan sebagai tanaman hias. Hal ini dikarenakan tanaman kaktus memiliki bentuk yang indah akibat dari penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan aslinya. 5. Taman Astrid. Salah satu tempat bersejarah dan menarik di Kebun Raya Bogor adalah Jalan Astrid. Jalan ini dibangun pada tahun 1929 dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Astrid asal Belgia yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Jalan tersebut dinamakan Jalan Astrid dikarenakan di sepanjang jalan ditanami pohon astrid dengan warna bunga merah dan kuning seperti warna bendera negara Belgia. 6. Gria anggrek. Indonesia adalah negara yang memiliki jenis anggrek terbanyak di dunia. Sebagian besar anggrek itu ada di Gria Anggrek, Kebun Raya Bogor. Gria artinya rumah. Tempat ini memang dibuat sebagai rumah untuk anggrek yang jenisnya banyak sekali di Indonesia. Anggrek yang ada di tempat ini berasal dari ujung barat di Sumatera sampai ujung timur di Papua. Gria ini terdiri dari sebuah bangunan yang menjadi pusat informasi dengan 2 buah taman di sampingnya. Sebuah taman untuk anggrek alami dan sebuah lagi untuk anggrek hasil persilangan. Kedua taman itu dilengkapi dengan jalan setapak yang dilalui oleh pejalan kaki. Pada perkembangannya, terdapat 5 pilar Kebun Raya Bogor, yaitu konservasi, edukasi, penelitian, wisata alam, dan jasa lingkungan. Nah, itu untuk fungsi-fungsi itu sudah lama ada. Cuman itu nanti kita bagi lagi. Sebelumnya kan yang 5 fungsi itu sama BRIN semua nih. Nah, untuk yang fungsi pertama itu fungsi konservasi itu masih dikelola atau diurus sama BRIN. Karena mau nggak mau konservasi itu kan khusus ya. Jadi koleksi di sini itu ada datanya, ada bagian registrasi tumbuhan. Nah, jadi setiap koleksi di sini itu terregis, ada datanya. Jadi mungkin kayak KTP-nya, KTP-nya orang gitu ya. Jadi mereka punya datanya, punya silsilahnya kayak gitu. Nah, itu ada di kantor registrasi di mana di bawah naungan BRIN. Nah, kemudian fungsi penelitinya juga peneliti orang-orang BRIN yang tentunya sudah mumpuni ya, sudah sangat-sangat ahli. Jadi peneliti memang masih tetap bekerja di sini untuk concern terhadap koleksi-koleksi yang mereka perhatikan. Jadi di sini itu ada peneliti khusus anggrek, peneliti khusus palem, khusus bambu, itu orangnya beda-beda gitu. Jadi itu orang-orang BRIN semua yang masih mengurusi perihal penelitiannya. Edukasi itu sudah dikelola dengan manajemen yang baru. Edukasi di sini ini umum ya, tidak hanya anak-anak sekolah, mahasiswa, tapi juga semua masyarakat bisa belajar tentang tumbuhan. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah, kita punya program study tour gitu ya. Kan study tour sudah pasti ya. Terus kalau untuk yang umum kita ada kelas edukasi. Kelas edukasi ini nggak cuma lihat-lihat ada pohon apa di sini, tapi mereka juga bisa belajar bercocok tanam. Misalnya belajar menanam
pemerintahan daerah mereka yang mengajukan untuk minta bantuan ke sini untuk dia di daerahnya pengen nanam apa gitu, nanti kita bantu dari sini. Di masa normal ya lumayan rame ya, anak-anak sekolah datang setiap hari ke sini, itu biasanya di hari kerja ya sekitar 1.000 atau 2.000 orang di hari kerja. Kalau hari libur bisa sekitar 5.000 orang per hari libur atau Sabtu Minggu. Nah terus di masa pandemi itu berkurangnya drastis karena banyak aturan-aturan juga ya, nggak boleh dari Jakarta harus pakai KTP Bogor. Nah itu sempat berlaku juga waktu itu pada zaman kita nggak boleh mudik gitu loh, awal COVID, apalagi kita pernah tutup sampai COVID yang pertama kita tutup 3 bulan, sekitar 3 bulan. COVID yang kedua yang Delta itu kita tutup hampir 2 bulan gitu. Dan penyesuaiannya lama, jadi kita ngikutin instruksi dari pemerintah Pemkot Bogor, jadi masih pakai dulu tuh KTP, terus mulai melandai lagi pakai vaksin, jadi harus sudah divaksin yang boleh datang ke sini. Sekarang masih pakai juga vaksin itu masih berlaku, pakai scan ya, masih berlaku. Kebun Raya Bogor merupakan bukti tinggalan cagar budaya yang masih eksis hingga kini. Sebagai living monument, keberadaannya yang masih bisa disaksikan menjadi bagian penting perjalanan sejarah Kota Bogor. Selain difungsikan sebagai pusat penelitian riset tanaman, peristirahatan pejabat tinggi negara, Kebun Raya Bogor juga sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi. Diharapkan ke depan, tidak saja kawasan tersebut menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi acuan landscape master plan pembangunan Kota Bogor. Mengingat letaknya yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota Jakarta dan menjadi salah satu lokasi hunian warga yang bekerja di sana. Sehingga sebaiknya dalam pembangunan kota tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya kawasan Kebun Raya Bogor menjadi skala prioritas acuan pembangunan Kota Bogor.